Mulai dari semakin sering mengadakan pesta dansa, menghambur-hamburkan uang di meja perjudian, bahkan dikabarkan dia nggak ragu-ragu untuk membeli sekitar 300 gaun yang sangat mewah per tahunnya ya. Hai, ada nggak di antara kalian di sini yang pernah mendengar istilah kekuasaan selalu datang dengan tanggung jawab? Aku rasa kalau kalian adalah penggemar film Marvel, kalian pasti sudah tidak asing lagi ya dengan istilah ini, karena ini merupakan istilah ataupun pepatah terkenal yang dipopulerkan melalui film Spider-Man. Di mana di film ini diceritakan Uncle Ben sedang menasihati Peter Parker dan mengingatkan Peter bahwa siapapun yang diberikan kekuasaan, baik itu dalam skala besar maupun skala kecil, dia harus menggunakan kekuatannya itu dengan hati-hati dan penuh tanggung jawab, supaya nantinya itu tidak menyakiti ataupun merugikan banyak orang. Yuk angkat tangan di sini siapa yang setuju dengan pendapatnya Uncle Ben. Aku rasa semua orang yang waras pasti setuju ya dengan pendapat ini. Karena ya yang namanya kekuasaan, yang namanya jabatan itu harus digunakan untuk kepentingan banyak orang, bukannya untuk mengeruk keuntungan pribadi sebanyak-banyaknya untuk diri sendiri. Namun sayangnya di dunia ini ada banyak sekali orang-orang yang setelah mendapatkan kekuasaan, mendapatkan jabatan, mereka akhirnya jadi lupa diri, jadi lupa daratan, mereka lupa bahwa kekuasaan mereka, jabatan yang mereka peroleh saat ini itu hanyalah titipan dari rakyat, yang harusnya mereka bekerja keras demi kesejahteraan rakyat, tapi malah melakukan sebaliknya, hanya mementingkan kepentingan diri sendiri, sehingga akhirnya menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat yang berujung pada kekacauan dan konflik yang besar. Nggak perlu jauh-jauh ya, kita ambil saja contoh dari negara kita sendiri. Beberapa hari belakangan ini, negara kita diwarnai dengan aksi demonstrasi yang dilakukan oleh rakyat, yang dipicu akibat rasa tidak puas, rasa kecewa terhadap wakil rakyat yang seharusnya merakyat, namun mirisnya kebijakan mereka justru semakin menyengsarakan masyarakat. Ya gimana nggak menyengsarakan ya? Bisa-bisanya di tengah-tengah kondisi ekonomi masyarakat yang lagi sulit seperti ini, para wakil rakyat mereka malah mengeluarkan kebijakan bahwa akan ada peningkatan tunjangan untuk mereka. Baik itu tunjangan beras, tunjangan rumah, nggak tahu tunjangan apa lagi, pokoknya banyak sekali tunjangan mereka ya. Dan ini merupakan pemborosan ya. Udah tahu kondisi ekonomi lagi sulit. Yang harus dilakukan harusnya menghemat, bukannya malah memboroskan uang untuk hal-hal yang dinilai kurang penting sebenarnya. Belum lagi ada oknum-oknum pejabat yang suka sekali flexing di tengah-tengah masyarakat yang kondisi keuangannya sulit, mereka malah menghambur-hamburkan uang untuk membeli barang-barang yang super mewah. Jadi ya masyarakat mulai bertanya-tanya di mana letak empati mereka, para wakil rakyat kita, para pejabat kita, di mana letak empati mereka? Kenapa mereka egois dan hanya mengutamakan kepentingan pribadi? Ya nggak heran kalau rakyatnya jadi marah, ya nggak heran kalau rakyatnya akhirnya jadi demo ya. Tapi ya kita berdoa saja ya, semoga para pejabat, para wakil rakyat kita bisa belajar dari keadaan ini, untuk mereka segera beberes, untuk mulai bekerja dan memberikan kebijakan-kebijakan ataupun keputusan-keputusan yang bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat. Nah, namun ternyata Indonesia itu bukan negara pertama yang masyarakatnya pernah marah karena ada beberapa oknum pejabatnya yang suka flexing, suka pamer kemewahan di tengah-tengah situasi ekonomi rakyat yang sulit, karena ternyata beberapa abad yang lalu pernah hidup seorang ratu yang gemar sekali memboros-boroskan uang, suka belanja gaun-gaun mewah untuk dirinya sendiri, suka berpesta pora, padahal rakyatnya lagi kesulitan ekonomi. Bahkan untuk sekedar makan roti saja rakyatnya benar-benar sulit ya. Sampai akhirnya rakyatnya marah dan berujung dengan dilengserkannya ratu ini. Bahkan dia akhirnya dihukum dengan cara dipenggal kepalanya. Mengerikan sekali ya. Nah, kalau kalian penasaran dengan ceritanya, kita langsung saja masuk ke alur cerita kita hari ini. Mary Antoinette memiliki nama lengkap Maria Antonia Josefa Joanna. Panjang banget ya.
Lahir pada tanggal 2 November tahun 1755 di Istana Hofburg di Wina, Austria. Ia adalah putri bungsu dari pasangan Kaisar Romawi Suci Prancis I dengan Ratu Maria Theresa. Sehari sebelum dia lahir, gempa berkekuatan 8,5 magnitudo melanda Lisbon sehingga menewaskan sekitar 30.000 orang. Orang-orang kemudian berkata bahwa kelahirannya yang diiringi dengan gempa yang sangat mengerikan itu merupakan ramalan atau pertanda buruk atas kehidupannya kelak. Sejak Mary lahir, ia diasuh di bawah pengasuhan kekaisaran anak-anak yaitu von Brandes. Dia menghabiskan masa kecilnya di Istana Hofburg dan juga Schönbrunn, yaitu kediaman musim panas milik kekaisaran di Wina. Mary menjalani private school di istana, namun hasilnya kurang begitu memuaskan ya. Saat usianya 10 tahun, dia masih tidak dapat menulis dengan benar dalam bahasa Jerman maupun bahasa lainnya yang digunakan di dalam istana. Percakapan yang dimilikinya pun juga terkesan sangat kaku. Namun akhirnya, di bawah ajaran Christoph Willibald, dia akhirnya berubah menjadi seorang penyuka musik. Mary bisa memainkan beberapa alat musik seperti harpa dan juga seruling. Ia juga pandai bernyanyi dan memiliki suara yang sangat merdu. Selain itu, ia juga memiliki ketertarikan pada seni tari dan juga sangat menyukai banyak boneka. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian, ayah Mary Antoinette yaitu Raja Prancis I akhirnya tutup usia. Beliau meninggal ketika Mary masih berusia 10 tahun. Jadi hal ini segera membuat ibunya, yaitu Ratu Maria Theresa, untuk segera bertindak cepat. Beliau memutuskan untuk segera mengatur perjodohan bagi Mary Antoinette yang sebenarnya waktu itu usianya masih sangat dini ya. Tapi hal ini perlu dilakukan untuk mengakhiri permusuhan dengan musuh lamanya yaitu Raja Louis XV dari Prancis. Pernikahan antara Louis XVI dan Mary Antoinette yang merupakan putri dari Austria tentu saja dinilai akan menjadi aliansi sempurna yang bisa mengamankan perdamaian kedua negara tersebut. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian, tepatnya ketika Mary menginjak usia 14 tahun, untuk pertama kalinya dia pun pergi ke Perancis. Awalnya dia merasa mengalami kesulitan untuk beradaptasi dengan adat istiadat istana Prancis yang begitu sangat rumit ya. Bahkan dia sering menuangkan kesedihannya lewat surat untuk dikirim kepada ibunya di Austria, mengatakan betapa dia tidak betah sebenarnya tinggal di Perancis. Dia sangat kesepian di sana, namun ibunya terus-terusan menguatkan dia bahwa dia adalah ratu di masa depan. Jadi dia harus kuat, dia harus sabar. Dan setahun kemudian saat dia menginjak usia 15 tahun, akhirnya dia menikah dengan putra mahkota kerajaan Prancis yaitu Louis XVI. Keduanya menikah pada tanggal 16 Mei tahun 1770 di kapel kerajaan. Dan awalnya pernikahan keduanya mendapat sambutan hangat dari masyarakat luas ya. Ya, walaupun ada juga beberapa dari masyarakat Prancis yang belum bisa melupakan rasa permusuhan lama mereka terhadap negara Austria. Dan sejak pernikahan itu waktu terus berjalan dan ayah mertua Mary yaitu Raja Louis XV semakin tua dan akhirnya meninggal dunia pada tanggal 10 Mei tahun 1774. Maka tahta pun segera turun ke putra mahkota yaitu Raja Louis XVI. Dan secara otomatis Mary Antoinette menjadi permaisuri kerajaan Prancis. Mary menjadi ratu bahkan saat usianya belum genap mencapai 20 tahun. Nah, namun ternyata setelah menjadi ratu pun itu bukanlah sebuah jaminan untuk bisa mendapatkan kebahagiaan ya. Buktinya Mary tetap merasakan kesepian di hidupnya. Apalagi pernikahannya dengan Louis XVI itu sangat kompleks ya. Mereka kesulitan mendapatkan garis keturunan sehingga hal ini menimbulkan berbagai macam spekulasi dan kritik publik. Jadi untuk menepis rasa hampa dan juga kesepian dari hidupnya, dia mulai mengeluarkan begitu banyak uang untuk fashion, untuk perjudian, dan juga untuk banyak pesta-pesta mewah ya. Pokoknya dia adalah simbol dari Queen of Party sejati. Padahal saat itu, rakyat Prancis itu tengah menderita akibat krisis ekonomi yang melanda negara tersebut. Oleh karena itu, Marie Antoinette selalu menjadi sasaran kritik
dan cemoohan dari masyarakat. Tapi untungnya setelah 8 tahun pernikahannya, akhirnya Mary pun berhasil melahirkan anak pertamanya yang diberinya nama Mary Teresa yang nantinya dikenal sebagai Madam Royal. Dan setelah itu dia masih melahirkan lagi anak kedua, anak ketiga, dan juga keempat. Anak keduanya diberinya nama Louis Joseph Xavier, anak ketiga Louis Charles, dan yang keempat adalah Sophie Beatrice. Nah, apakah akhirnya setelah dia berhasil menjadi seorang ibu, lalu semua itu bisa menghentikan semua kebiasaan buruknya dalam berpesta pora? Oh, tentu saja tidak. Dia justru semakin menjadi-jadi ya. Mulai dari semakin sering mengadakan pesta dansa, menghambur-hamburkan uang di meja perjudian, bahkan dikabarkan dia nggak ragu-ragu untuk membeli sekitar 300 gaun yang sangat mewah per tahunnya ya, hanya untuk melengkapi gaya berpakaiannya yang modis dan sangat eksentrik. Hal ini tentunya membuat rakyat Prancis menjadi sangat geram, karena di tengah krisis ekonomi yang sedang melanda Prancis, bisa-bisanya sang ratu malah hidup boros sekali, hidup dalam kemewahan dan menghambur-hamburkan uang. Namun sebenarnya ya, fakta sebenarnya, sifat boros Mary ini hanyalah sebagian kecil penyebab utang-utang Prancis yang menumpuk. Faktanya, perang abad kolonial yang ke-18 itu yang membuat Prancis terlilit utang yang begitu besar. Apalagi kondisi itu semakin diperparah dengan aturan pajak Prancis yang sangat diskriminatif terhadap rakyat ya. Peraturan pajak ini sangat diskriminatif karena apa? Karena para bangsawan yang kaya raya mereka tidak perlu bayar pajak dan malah rakyat yang diwajibkan untuk membayar pajak yang sangat tinggi. Kan aneh banget ya, diskriminatif banget. Masyarakat pun akhirnya menjadi sangat tertekan dengan pajak selangit dan mereka semakin geram karena melihat kehidupan keluarga kerajaan yang sangat glamor. Warga Prancis pun lantas menyudutkan anggota kerajaan, khususnya si Mary, yang dinilai sangat mencolok waktu itu ya, dengan kehidupannya yang sangat boros itu. Jadi masyarakat mulai menyebarkan pamflet yang berisi sindiran-sindiran dan ejekan-ejekan penuh rasa jijik terhadap sang ratu di seluruh negeri. Nah, bukannya berhenti, Mary malah justru semakin memantik amarah rakyat. Pada tahun 1783, ia membangun sebuah desa pertanian di tanah Istana Versailles. Alasannya apa? Alasannya karena dia merasa bosan dan ingin mencoba hidup sebagai seorang rakyat jelata. Parah ya. Desa buatan itu dilengkapi dengan rumah pertanian, pondok, penggilingan, hingga hewan ternak. Tempat ini dibuat untuk ratu dan teman-temannya bermain atau mungkin melarikan diri dari kecaman masyarakat yang menentangnya. Di sana Mary akan berpakaian seperti penggembala wanita dan berpura-pura menjadi petani. Ia juga berjalan di sekitar peternakan hingga memerah susu sapi dan domba. Tempat itu memang dibuat sangat indah, tapi banyak anggota kerajaan hingga masyarakat yang menganggap bahwa Mary sedang mengejek petani. Bukan cuma perkara desa buatan yang akhirnya membuat rakyat semakin geram ya. Kala itu tersiar juga kabar bahwa Mary dengan sangat sadar meminta rakyatnya memakan kue jika memang tidak mampu untuk membeli roti. If the people have no bread, then let them eat cake. Pernyataan yang sangat fenomenal itu tentu saja sangat memicu kemarahan masyarakat. Karena bagaimana bisa seorang ratu mengucapkan kata-kata yang tidak berperasaan seperti itu di saat rakyatnya sedang menderita kelaparan. Kayak seakan-akan kayak red flag dan tone deaf banget ya ini ratu. Namun sebenarnya kalimat kontroversial dari sang ratu ini belum terbukti kebenarannya ya. Namun ya rakyat udah terlanjur marah, jadi mereka udah nggak peduli lagi ini fakta atau bukan. Kalimat ini berasal dari mulut ratu sendiri atau bukan. Akhirnya kemarahan warga pun menjadi semakin tidak terelakkan ya. Pada tanggal 5 Oktober, tepatnya pada tahun 1789, para wanita di Perancis yang merasa sudah cukup menderita ketidakadilan akibat krisis ekonomi yang melanda negara mereka, roti sangat sulit didapat dan harganya sangat mahal ya, sehingga memberi makan anak-anak pun adalah tugas yang sangat mustahil. Nah, para wanita yang marah ini akhirnya memutuskan untuk
pergi dan mengadu secara langsung kepada Raja Louis XVI atas kondisi mereka yang begitu parah ya. Para wanita ini datang bersama dengan seluruh anggota keluarganya dan mengepung istana. Kerumunan besar para wanita yang frustasi dan dari berbagai sekutu mereka pun tumbuh menjadi ribuan massa ya. Mereka mengobrak-abrik gudang senjata kota dan berbaris ke istana Versailles sekitar 13 mil dari Paris. Kerumunan itu mengepung istana dan akhirnya beberapa orang berhasil masuk ke dalam kamarnya Marie Antoinette. Sang ratu nyaris tidak lolos dari kepungan, tapi untungnya masih bisa selamat melalui jalan rahasia yang ada di istana Versailles. Nah, dengan munculnya revolusi Prancis ini, maka raja beserta dengan anggota keluarganya pun dituntut untuk dieksekusi. Nah, akhirnya pada tanggal 21 Juni tahun 1791, akhirnya seluruh anggota keluarga kerajaan pun berhasil ditangkap kurang dari 24 jam. Dan akhirnya Raja Louis XVI pun dihukum mati dengan giotin dan dieksekusi pada tanggal 21 Januari tahun 1793. Marie Antoinette masih berharap putranya akan bertahan dan menjadi Raja Perancis berikutnya, tetapi ini tidak pernah terjadi. Putra dan putrinya diambil darinya dan dia dikirim ke sel penjara yang dingin dan gelap sebagai tahanan nomor 280 yang menunggu eksekusinya. Mary menghabiskan 70 hari di sana tanpa siang hari. Meski baru berusia 38 tahun, Marie Antoinette kini tampak seperti wanita tua yang sakit-sakitan. Pengadilannya berlangsung 2 hari dan dia dituduh mengatur pesta pora di Versailles, mengirim jutaan livre uang perbendaraan ke Austria, dan merencanakan pembantaian pengawal nasional pada tahun 1792. Namun Ratu Prancis membantah semua tuduhan dan menyatakan dia tidak pernah melakukan semua kengerian itu. Namun pada akhirnya pada tanggal 16 Oktober, Marie Antoinette dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati dengan giotin juga. Marie Antoinette dipenggal dengan giotin pukul 12:15 pada 16 Oktober tahun 1793. Dalam perjalanannya ke giotin, dia menjaga martabatnya meskipun ada sorak-sorai cemoohan dari semua masyarakat kepadanya. Bahkan ketika dia menginjak kaki algojonya, sikapnya sebagai wanita kelas atas muncul dengan meminta maaf kepada sang algojo. Namun hal ini malah membuat masyarakat menilai dia adalah seorang wanita yang arogan dan sombong bahkan sampai akhir hidupnya. Setelah dieksekusi, kepalanya akhirnya diambil oleh sahabatnya yang setia yaitu Madame Tussaud, yang akhirnya membuat wajah dan kepalanya dari lilin. Kematian Marie Antoinette menandai runtuhnya monarki absolut dari Prancis. Hingga kini, ia tetap menjadi sosok yang kontroversial. Bagi sebagian orang, ia adalah simbol keserakahan bagi bangsawan, namun bagi yang lain, ia adalah korban fitnah dan keadaan politik yang penuh gejolak. Satu hal yang pasti, hidupnya mengajarkan bahwa kekuasaan dan kemewahan itu bisa hilang dalam sekejap, dan opini publik bisa mengubah nasib seorang ratu. Dari istana megah hingga pisau giotin di tengah kota Paris. Kisah Marie Antoinette adalah cermin bagaimana sejarah bisa berbalik melawan mereka yang berkuasa secara sewenang-wenang. Ya, dan kisah ini sudah berakhir, tapi biarlah ini menjadi pembelajaran bagi kita semua bahwa kekuasaan itu selalu datang dengan tanggung jawab. Jadi setiap orang yang memiliki kekuasaan atau pengaruh besar juga memiliki kewajiban moral untuk menggunakannya secara bertanggung jawab dan adil, karena setiap tindakan dan kelalaian selalu memiliki konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan. Terima kasih sudah bersabar dan setia mendengarkan cerita hari ini. Sampai jumpa lagi di cerita lalu selanjutnya. Bye-bye.